Yo, what's up? Welcome back to channel Be The Movie. Seperti biasa, secuil kata. Ketika perjuangan kejujuran kita tidak diakui dan tidak dihargai, apalagi dipitnah, ada kata pepatah mengatakan barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri akan menjadi bahan bakarnya. Inilah film yang berjudul Sakra 2023. Film ini menceritakan tentang seseorang pendekar dari sekte pengemis yang jujur dan jago kungfu yang bernama Xiao Peng. Kini dia ingin membuktikan fitnahan membunuh guru besarnya. Dan tidak semudah dibayangkan, dia juga harus menghadapi ribuan pasukan yang sudah terdoktrin fitnahan tersebut. Dengan gue Max, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film kita berfokus kepada pria lanjut usia yang menemukan seorang bayi di halaman rumahnya dengan didatangi istrinya. Lalu dengan hati yang senang mereka membawa dan mengasuhnya dan memberi nama Xiao Peng. Singkat cerita, Xiao Peng tumbuh menjadi anak remaja yang baik dan patuh kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya mengajak Xiao Peng dan membawanya ke sebuah kuil Shaolin agar bisa berlatih kungfu. Disitulah hingga akhirnya Xiao Peng tumbuh dewasa menjadi pendekar yang sangat hebat. Hingga pada suatu hari, dengan edannya Xiao Peng menghajar para perampok. Di saat keberhasilannya, wakil kepala sekte Kaipang atau klan pengemis bernama Dayuan melihat kehebatan Xiao Peng dalam memberantas perampok. Lalu Dayuan menjadikan Xiao Peng sebagai ketua sekte Kaipang. Ketika beberapa tahun kemudian diperlihatkan dengan beberapa perampok dengan membawa sebuah gerobak, lalu mereka beristirahat di sebuah kedai lalu memesan seblak Rafael. Di sana juga dengan santuy Xiao Peng sudah berada di sana bertujuan untuk melakukan misi menyelamatkan seorang pangeran yang diculik para perampok tersebut untuk dijadikan persembahan di makam Murongbo. Setelah itu Xiao Peng duduk manis bersama ketua perampok itu memberikan tawaran kepada sang ketua bahwa dia akan membayar semua makanannya, tetapi sebagai gantinya pemuda itu harus dilepaskan. Namun ternyata perampok itu menolak tawaran Xiao Peng lalu memerintahkan anggotanya untuk menyerang Xiao Peng. Setelah Xiao Peng berhasil mengalahkan mereka semua, kini giliran ketuanya itu sendiri yang menyerang Xiao Peng, namun dengan mudah kepala botak dikalahkan Peng dengan jurus 18+, tapi yang artinya jurus tapak penakluk naga. Tak berselang lama anak buahnya datang untuk menjemput Peng. Lalu dengan kungfu yang dimiliki Peng, perampok itu menyadari jika lawannya adalah Xiao Peng, seorang ketua Kaipang. Mereka pun menertawakannya. Di saat Xiao Peng dan anak buahnya sudah tiba di markasnya dan berkumpul, namun sangat membagongkan, di sini awal mula Xiao Peng dipitnah membunuh wakil kepala sekte Kaipang, yaitu Dayuan. Lalu istrinya yang bernama Kang Min berada di sana yang memfitnahnya, alih-alih Dayuan sebelum hidup akan dibunuh oleh Xiao Peng dengan membuktikan dan memberikan sebuah surat yang memberitahukan kalau Xiao Peng ternyata berasal dari keturunan bangsa Khitan, yang mana bangsa Khitan tersebut adalah musuh bebuyutan dari bangsa Song, yaitu sekte Kaipang itu sendiri. Meskipun Xiao Peng berusaha untuk jujur dan membantah tuduhan tersebut, tetapi mereka percaya meskipun hanya bukti sebuah surat dan Peng berasal dari keturunan bangsa Khitan. Lalu Xiao Peng dicopot dari ketuanya dan dikeluarkan dari sekte Kaipang tersebut. Bangsat,
Kejujuran, kewibawaan, dan prestasinya pun musnah begitu saja. Buah edan, lanjut. Namun sebelum pergi, Xiaopeng berjanji bahwa semua fitnahan yang telah dituduhkan kepada dirinya pasti akan dia selidiki kebenarannya. Setelah itu dari kejauhan seorang bernama Murongpu bersama pelayannya bernama Azu menyaksikan kejadian itu. Lalu Murongpu memerintahkan Azu pergi ke kuil Shaolin untuk mencuri kitab. Xin berpindah ke Xiaopeng menatap kepedihan yang dimana dia berada di sebuah tempat bertujuan untuk menemui orang tua angkatnya, menanyakan dari manakah asal usul dirinya sebenarnya. Namun tetapi di saat Peng tiba di rumahnya sangat membagongkan, kedua orang tua angkatnya tergeletak dengan tubuh berselimbah darah. Aduh ampun. Tak berselang lama tiba-tiba dua orang masuk dan melihatnya. Dengan watadosnya mereka menuduh Xiaopeng membunuh orang tuanya sendiri. Singkat cerita, karena tidak mendapat jawaban dari orang tuanya, lalu menguburnya. Saat malam hari tiba, Xiaopeng pergi ke kuil Shaolin untuk menemui gurunya dan ingin menanyakan asal-usul kembali. Namun gurunya hanya terdiam saat Peng menghampirinya, yang ternyata gurunya terluka dan sudah meninggoy. Saat bersamaan seorang murid Shaolin melihatnya dan menuduh Xiaopeng membunuh sang ketua Shaolin. Dah bertubi-tubi tuduhannya. Lanjut. Lalu Xiaopeng segera pergi dari tempat itu. Ketika dia mendengar lonceng tanda bahaya, di saat itu juga dia melihat seorang murid Shaolin yang sebelumnya telah memergoki. Lalu Xiaopeng menggiwing seperti kucing dengan mudah, yang ternyata dia mencuri kitab tenaga dalam Yujin. Tidak lama setelah itu Xiaopeng diketahui keberadaannya oleh para biksu yang saat itu juga mereka sedang mencari kitab tenaga dalam mereka yang telah hilang. Hingga salah seorang dari biksu itu mengatakan bahwa dia melihat Xiaopeng membunuh orang tua angkatnya, sehingga tuduhan kepada Xiaopeng sebagai pembunuh dan pengkhianat semakin kuat. Lalu tiba-tiba Xiaopeng diserang oleh salah seorang guru dengan jurus tapak besi, namun Xiaopeng berhasil menahan serangannya. Tetapi tidak bagi si pencuri yang bersamanya, dia terkena pukulan tapak besi dan saat itu ternyata dia seorang wanita menyamar menjadi seorang biksu. Saat Xiaopeng melihatnya dia seorang wanita dan sekarat, Xiaopeng segera pergi melarikan diri dari kuil tersebut dengan membawa wanita itu. Di saat berhasil meloloskan diri, Xiaopeng dan wanita itu sudah berada di sebuah tempat. Xiaopeng yang sedang mengobati wanita itu dengan tenaga dalamnya agar dia selamat dan hidup. Di saat wanita itu sembuh dan selamat, Xiaopeng menanyakan namanya, yaitu yang bernama Azu. Gak pikir panjang, Xiaopeng kemudian pergi dan kembali lagi dengan membawa bakpao serta baju kering untuk wanita tersebut. Hiu, so sweet. Lanjut. Keesokan harinya Xiaopeng membawa Azu menuju tabib Xiue agar lukanya diobati. Namun dalam perjalanan menuju tabib, Xiaopeng kembali menyalurkan tenaga dalamnya dan merawatnya agar Azu bisa bertahan hidup setelah kondisi Azu mulai membaik. Tak lama mereka curhat satu sama lain dengan diawali Xiaopeng bertanya kepada Azu kenapa menyelinap masuk dan mencuri kitab di kuil Shaolin. Lalu Azu menjelaskan kalau dia adalah pembantu dari keluarga Murong. Karena dia ditugaskan oleh tuannya, kalau dia berhasil mencuri kitab Yujin, dia dijanjikan akan memberitahu keberadaan orang tuanya. Setelah Azu bercerita, lalu Xiaopeng juga bercerita bahwa dia juga sedang mencari jati dirinya dan dia juga akan pergi ke suatu tempat yang bernama Yanmenguan untuk mengetahui apakah dia berasal dari bangsa Khitan atau bangsa Song. Setibanya di tempat tabib, para pendekar Kaipang dan para Shaolin sudah berkumpul di sana yang sudah terdoktrin fitnahan terhadap Xiaopeng dan berencana membunuhnya. Lalu Xiaopeng dengan gentlenya memberitahukan kedatangannya bukan untuk bertarung melainkan hanya ingin mengantarkan Azu untuk berobat kepada tabib Shu.
Namun awalnya tabib itu menolak memberikan pertolongan kepada Azu karena si tabib juga terdoktrin isu kelompok Kaipang yang menganggap Xiaopeng seorang pembunuh. Namun tetapi akhirnya tabib bersedia memberikan pertolongan jika Xiaopeng berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan pendekar-pendekar Kaipang dan para Shaolin. Dengan edannya Xiaopeng pun menyetujuinya. Namun sebelum bertarung, Xiaopeng dengan bijak mengajak minum hammer sebagai tanda untuk memutuskan hubungan antara mereka, agar nantinya jika ada di antara mereka yang terbunuh, maka tidak ada yang saling menyalahkan. Satu persatu mereka setuju dan memberi perhormatan terakhir satu sama lain. Akhirnya mereka maju bersama untuk menyerang Xiaopeng dengan Xiaopeng yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Di saat tengah pertarungan dengan Xiaopeng terluka parah karena ditusuk tabib Su di titik pusat kekuatannya. Namun dengan edannya Xiaopeng mengatakan pria sejati mati tidak ada penyesalan. Dan sangat membagongkan, Xiaopeng menantang kembali meskipun dia sudah terkapar lemah. Di saat Xiaopeng terdesak karena banyaknya yang menyerang, dia tiba-tiba muncullah orang misterius yang menyelamatkannya dan membawanya pergi. Setelah pertarungan tersebut, Azu akan dibunuh, namun tabib melarangnya dan menepati janjinya untuk mengobati Azu, bertujuan agar Xiaopeng bisa datang kembali. Lalu orang misterius itu berhasil menyembuhkan Xiaopeng, dan sebelum pergi yang ternyata dia tahu asal-usul Xiaopeng hanya memberitahu nama orang tuanya yang bernama Xiao Yuanshan. Cerita sementara pindah di tempat lain diperlihatkan seorang bernama Murongpu. Dia adalah anak dari kerajaan Yan yang ternyata tuan dari Azu tersebut adalah Murongpu. Dan sangat membagongkan dalang dibalik fitnahan terhadap Xiaopeng yang membuat Xiaopeng dan Kaipang saling membunuh. Yang ternyata Murongpu ini bertujuan untuk membangkitkan kembali kerajaannya yang telah hancur. Sin berpindah kembali di tempat tabib Su, yang dimana Azu sudah sembuh dari lukanya. Kini dia akan berniat pergi dari tempat tersebut. Namun tetapi tabib Su menahannya karena tabib mempunyai ide bertujuan untuk memancing Xiaopeng agar datang kembali dan menyelamatkan Azu. Di saat itu juga Azu diam-diam membuat rencana agar bisa meloloskan diri. Lalu dia menyamar menjadi tabib dan berpura-pura terluka, kemudian memerintahkan penjaga mengejar Azu yang telah kabur. Dengan penyamarannya yang wadidaw, dia berhasil melarikan diri dan bertemu dengan tabib Su hingga Azu menusuk tabib Su hingga obat-obatan miliknya dibakar. Sin berpindah, Xiaopeng akhirnya kembali ke rumah tabib Su untuk menyelamatkan Azu, namun dia melihat rumah tabib Su yang sudah hancur terbakar. Namun tiba-tiba terjadi serangan di belakang yang ternyata dilakukan oleh Murongpu. Lalu dia mengajak Xiaopeng untuk bergabung bersamanya, tapi Xiaopeng menolak tawaran tersebut. Hingga Murongpu malah memberitahu keberadaan Azu karena dia tahu Xiaopeng sedang mencarinya. Kemudian Murongpu pergi dengan kudanya dan Xiaopeng mengejarnya. Namun Xiaopeng kehilangan Murongpu, melainkan dia malah melihat suku Song yang sedang disandra dan ditindas. Lalu Xiaopeng menghajar mereka semua dan menyelamatkan suku Song, yang ternyata rencana Murongpu agar Xiaopeng melihatnya. Di saat itu akhirnya di Bukit Yuanmen, Xiaopeng dipertemukan dengan Azu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dan berencana akan meninggalkan dunia persilatan. Setelah mengetahui jati diri mereka masing-masing, kemudian pada suatu malam Azu menyamar menjadi Kang Min untuk mencari informasi siapa pembunuh orang tua Xiaopeng.
Namun Bai Shijing mengetahui penyamarannya dan berhasil memfitnah Azu mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan atas perintah Duan Zhengchun yang saat ini berada di Jinghu. Kemudian Xiaopeng dan Azu pergi menuju Jinghu untuk mencari Zhengchun. Setelah tiba di sana, Xiaopeng melihat seseorang ibu sedang mencegah seorang gadis yang hendak menyerang ayahnya sendiri. Gadis itu yang bernama Azi, dia sangat benci kepada ayahnya karena sejak kecil ditinggal oleh ayahnya, sampai dia pun melempar kalung pemberian dari ayahnya hingga kalung tersebut mendarat di perahu Xiaopeng. Lalu tiba-tiba Azi hendak menyerang ayahnya dengan beberapa jarum, namun tetapi Xiaopeng melihatnya dan melempar kayu yang ada di tangannya hingga pria itu pun selamat. Hingga di saat itu juga pria itu menghampiri Xiaopeng dan berterima kasih kepadanya. Setelah itu pria itu tersebut memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Duan Zhengchun yang disebut oleh Bai Shijing, orang yang dicari oleh Xiaopeng. Singkat cerita, seketika di saat Azu hendak mengembalikan kalung milik si gadis, dia mendengar pembicaraan Zhengchun dan istrinya yang ternyata mereka memiliki dua anak perempuan, yang satunya lagi diberikan kepada orang lain sejak kecil. Dan ternyata anak yang disebut adalah Azu sendiri. Tiba-tiba Azi menyerang kembali ayahnya karena saking benci kepadanya, namun tetapi ibunya menghalanginya hingga Azi pun pergi meninggalkan mereka. Saat ayahnya akan mengejarnya, lalu dia mengetahui keberadaan Azu yang sedang terdiam di sebelah pintu. Azu langsung bicara kalau dia ingin mengembalikan kalung itu. Dengan mata berkaca-kaca, dia juga mengatakan kalau putri mereka sangat mencintainya. Saat malam hari tiba, Azu menemui Xiaopeng. Dia merasa bahagia bisa bersamanya, namun di sisi lain dia merasa sedih karena Xiaopeng akan membunuh Zhengchun yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Bagoy, lanjut. Sampai dia pun melakukan penyamaran menjadi Zhengchun. Dia memohon kepada Xiaopeng untuk melupakan permusuhan yang sudah terjadi tersebut. Namun Xiaopeng yang sudah terlanjur emosi tingkat tinggi hingga dia mengeluarkan jurus telapak naganya kembali. Hingga Azu terpental jatuh ke dalam danau. Aduh. Tak lama setelah itu Xiaopeng melihat penyamaran Azu terlepas, lalu dia segera menyelamatkan Azu dan membawanya ke tepi dengan keadaan sekarat, dan Azu meminta maaf kepada Xiaopeng. Dia terpaksa melakukannya karena dia tidak bisa membiarkan Xiaopeng membunuh Zhengchun yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Azu pun meninggoy. Setelah kematian Azu, Zhengchun pun menceritakan yang sebenarnya bahwa bukan dia yang membunuh wakil ketua Kaipang dan bukan dia juga yang menulis surat itu. Akhirnya Xiaopeng menyadarinya bahwa Bai Shijing orang yang mengelabui mereka dengan bekerja sama atau berkonspirasi membuat kekacauan dengan Murongpu. Bangsat. Lanjut. Di saat itu Xiaopeng murka bergegas pergi mendatangi Bai Shijing, namun tiba-tiba Azi muncul dan menangkap Kang Min. Dari sini akhirnya Kang Min mengaku kenapa dia tega membunuh suaminya Dayuan, karena dia menyimpan dendam dengan Kaipang karena sejak usia 14 tahun dia diculik oleh Dayuan dan hidupnya hancur di tangan orang-orang Kaipang. Maka dengan berbekal kecantikan wajahnya, dia berusaha ingin menundukkan semua pria. Hingga Aji yang merasa kesal melemparkan bubuk beracun ke wajah Kang Min supaya wajahnya rusak seperti tai kucing. Tak berselang lama, Murongpu dan pasukannya datang menyerang mereka semua. Pada akhirnya Bai Shijing dan Kang Min tewas di tangan Murongpu. Mampus. Lanjut. Dengan adanya Azi, terjadi pertarungan yang sangat singkat hingga Murongpu berlari dan dikejar oleh Xiaopeng.
Setelah Xiaopeng mengejarnya, dia melihat banyaknya mayat dari suku Kaipang digantung oleh Murongpu karena mereka tidak tunduk kepadanya. Tak lama setelah itu Xiaopeng semakin murka, menyerangnya bertubi-tubi dan mengeluarkan jurus andalannya yang membuat Murongpu terkapar tak berdaya. Tak berselang lama, akhirnya suku Kaipang datang dan melihat mereka, menyadari bahwa Xiaopeng tidak bersalah, lalu Xiaopeng pergi dengan kudanya, bertujuan untuk mengunjungi makam Azu, dan dia memutuskan meninggalkan dunia persilatan untuk menjadi pengembala kambing, sedangkan Murongpu ternyata belum mati. Dia dihidupkan kembali oleh Murongbo, yaitu ayahnya sendiri yang telah menghilang selama 30 tahun, ending yang sangat membagongkan. Kini di akhir cerita kita diperlihatkan ayah Xiaopeng, yaitu Xiao Yuanshan, berada di bukit Yanmenguan, sedang mengenang kejadian 30 tahun yang lalu, di mana saat itu dia diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Murongbo, hingga istrinya tewas dan dia meninggalkan putranya Xiaopeng di tepi jurang, yang ternyata dia yang membunuh orang tua asuh anaknya dan ketua Shaolin. Namun tiba-tiba Murongbo muncul kembali dan mereka saling berhadapan. Tamat. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Gue Max Boom, wassalam.